Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wala hawla wala quwwata illa billah. Berbicara tentang pemerintah yang zalim, berbicara tentang pemerintah yang tidak adil, maka bagaimana sikap kita seorang muslim? Bagaimana sikap seorang ahlus sunnati wal jamaah menyikapi pemerintah yang zalim, menyikapi pemerintah yang tidak adil? Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi wa likitabihi, untuk Allah, kitabnya, wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, rasulnya, para pemimpin dan seluruh kaum muslimin. Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan bahwa nasihat itu mencakup hal yang menunjukkan sikap baik kepada pemerintah. Ada pula yang mengatakan bahwasanya nasihat itu merupakan kalimat yang ringkas dan tidak ada dalam bahasa Arab yang mencakup banyak makna yang berisi kebaikan dunia dan akhirat selain nasihat, selain kalimat an-nasihat. Sedangkan yang dimaksud menunjukkan sikap baik kepada pemerintah adalah menolong mereka dalam hal kebaikan, mentaati pemerintah kita, termasuk di dalamnya adalah mengingatkan mereka dengan lemah lembut, menasihati pemerintah terhadap kelalaian mereka, termasuk juga menunjukkan sikap baik seorang muslim terhadap pemimpin pemerintah adalah tidak mengangkat senjata untuk memberontak terhadap mereka, tidak mengajak manusia, tidak mengajak rakyatnya untuk memberontak, mengkudeta pemerintah. Kaum muslimin yang berbahagia, fikrah, pemikiran yang menyimpang dari orang-orang Khawarij sampai sekarang ini adalah bentuk memprotes kesalahan pemimpin di depan umum, di keramaian umum. Ini adalah bentuk fikrah, pemikiran orang-orang Khawarij. Kata Nabi SAW, Khawarij itu adalah kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Maka sikap seorang muslim tidak demikian. Sikap seorang muslim adalah tidak mengangkat senjata, mengajak kaum muslimin, mengajak orang lain untuk memberontak, mengkudeta pemerintah yang zalim, pemerintah yang salah. Fikrah yang sangat berbahaya, pemikiran Khawarij yang sangat berbahaya di zaman sekarang adalah lisan mereka dan tulisan mereka. Mungkin secara zahir mereka tidak turun ke jalan memberontak kepada pemerintah, tapi lisan mereka, tulisan mereka, mereka sebarkan untuk mengadu masyarakat, untuk mengajak masyarakat agar mereka membenci dan akhirnya memberontak kepada pemerintah. Oleh karenanya, nasihat bagi kami, pemikiran yang demikian adalah seharusnya kita menghindari. Karena ini pemikiran yang menyimpang dari kelompok-kelompok Khawarij yang dahulunya mereka memberontak kepada Khulafaur Rasyidin. Mereka keluar dari pemerintah Ali bin Abi Thalib, dan disinilah dinamakan dengan Khawarij. Dari kata kharaja, keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga fikrah dan pemikiran mereka.
memberontak, mengkudeta. Juga terbunuhnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga termasuk dari pemikiran dan fikro penyimpangan dari orang-orang Khawarij ini. Sehingga kita sebagai kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah seharusnya menghindari pemikiran yang demikian. Pemimpin yang salah, pemimpin yang zalim. Ada kaidah di dalam Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan, sudah mempraktekkan ketika menyikapi seperti apa pemerintah yang salah itu. Didoakan kebaikannya, dinasihati secara diam-diam, mengambil tangannya, berdua dengannya, lalu menasihati. Bukan menasihati di depan umum, di keramaian. Ini adalah fikro yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang salah. Al-Khattabi berkata bahwa bentuk berbuat baik kepada pemerintah juga adalah tetap sholat di belakang mereka. Juga berjihad bersama pemerintah. Berjihad bersama pemerintah, bukan membuat satu kelompok mengatasnamakan jihad membunuh kelompok yang lain. Berjihad ada kaidah, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Segolongan dari kita kaum muslimin, pemikiran orang-orang Khawarij, sehingga mereka membuat satu kelompok, mereka memberontak dan membunuh menyerang kelompok yang lain. Nasallahu salama wal afiyah. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang dinamakan dengan a'immatul muslimin itu adalah para ulama kita. Bersikap baik kepada para ulama kita adalah menerima riwayat mereka, taklid dalam bentuk hukum dan berprasangka baik terhadap ulama kita. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasma'u wa tuti'u li amiri wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'." Ini sikap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, menasihati umatnya. Sikapnya seperti apa ketika mendapati pemerintah yang zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkanlah dan patuhilah penguasa tersebut meskipun mereka apa? Memukul punggungmu dan merampas hartamu. Tetap dengarkan dan taat. Subhanallah. Pernahkah Anda mendengar cerita Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau adalah seorang ulama yang dipenjara berulang-ulang kali. Dari berganti generasi pemerintah berikutnya ke berikutnya. Beliau tetap bersabar di dalam penjara. Beliau adalah seorang ulama. Jika beliau berkata, maka kaum muslimin di zaman beliau akan mendengarkannya. Dan tentunya ketika beliau akan berbicara untuk memberontak pemerintah, bisa saja. Untuk melawan pemerintah, bisa saja. Kan tetapi beliau bersabar di dalam penjara. Karena beliau tahu, beliau ingat hadis Nabi SAW, jika ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, maka bentuk kepedulian kita adalah tetap bersabar, mendoakan kebaikan untuk mereka. Pertanyaannya, sudahkah hari ini kita mendoakan pemerintah kita? Sudahkah hari ini kita mendoakan kebaikan untuk mereka? Kita menginginkan kebaikan, rakyat menginginkan kebaikan. Namun sudahkah kita mendoakan pemerintah kita untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat baik kepada rakyat kita? Semoga ini bermanfaat. Sedikit yang kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.